Selamat pagi, siang, dan juga malam untuk Bapak dan Ibu semua. Kami dari kelompok HIS 04 pada mata kuliah Human Integrated System izin untuk mempresentasikan term project dari kelompok kami sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mata kuliah dari Human Integrated System ini. Yang pertama itu, next Mbak. Yang pertama, kami melakukan observasi ke sebuah perusahaan atau ke sebuah industri, ya bisa dibilang kita bilang atau kita sebut saja PT XTZ, untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas mana yang berkaitan dengan material handling atau yang ada material handling. Nah, kemudian kami menemukan sebuah aktivitas pengangkatan drum secara manual yang sering dilakukan oleh pekerja di sana, di mana aktivitas tersebut seringkali menjadi tantangan besar bagi para pekerja. Drum tersebut berisi cairan seperti pelumas ataupun minyak, yang mana volumenya mencapai ratusan liter, menjadi pekerjaan yang cukup menguras tenaga dan dapat meningkatkan risiko cedera kerja seperti gangguan pada otot ataupun tulang belakang. Next. Dari aktivitas tersebut, kemudian kami menemukan beberapa permasalahan yang terjadi. Yang pertama yaitu adalah aktivitas pengangkatan drum secara manual yang berisiko cedera secara ergonomis. Yang kedua adalah konsumsi energi yang dibutuhkan atau dihasilkan oleh pekerja sangat tinggi dan kelelahan akibat pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga adalah tidak adanya atau keterbatasan alat bantu yang disediakan oleh perusahaan dalam aktivitas material handling pengangkatan drum tersebut. Nah, kemudian solusi yang kami tawarkan atau kami berikan dalam proyek ini adalah yang pertama, dengan menganalisis kebutuhan pekerja dalam proses pengangkatan drum untuk merancang alat yang sesuai dengan prinsip ergonomi dan juga antropometri. Kemudian yang kedua, kami melakukan analisis perhitungan konsumsi energi dan juga tingkat kelelahan pekerja saat mengangkat drum secara manual dari lantai menuju hydraulic jack dorong untuk transportasi drum tersebut. Kemudian perhitungan ini menjadi dasar perancangan kami dalam merancang sebuah alat yang lebih efisien. Dan solusi yang ketiga adalah merancang dan mengembangkan drum lifter, alat ergonomis tersebut, guna untuk meningkatkan keselamatan, mengurangi beban kerja fisik, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja. Selanjutnya untuk ruang lingkup dari proyek kami ini akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Widya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Alan. Saya akan melanjutkan terkait ruang lingkup dari proyek kami. Yang pertama itu terkait desain dan fungsionalitas alat di sini. Yang pertama kami fokus pada desain drum lifter yang lebih ergonomis dan juga kami menyesuaikan desain dengan prinsip antropometri agar sesuai dengan dimensi tubuh pekerja. Yang kedua yaitu analisis fatigue dan energy consumption. Di sini kami mengukur tingkat kelelahan pekerja atau fatigue akibat pengangkatan drum secara manual dan juga kami menghitung konsumsi energi pada pekerja untuk menilai efisiensi kerja dan juga potensi bahaya yang timbul akibat penggunaan alat tersebut. Yang ketiga, identifikasi potensi bahaya dalam material handling. Di sini kami melakukan penilaian risiko cedera akibat desain alat yang tidak ergonomis dan juga menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis ergonomi dan biomekanika. Selanjutnya, terkait diagram alir, di sini pendahuluan yang pertama kami lakukan, selanjutnya identifikasi dan analisis aktivitas material handling. Di sini kami melakukan pengamatan langsung proses material handling yang dilakukan pekerja, serta mencatat metode kerja, postur tubuh, dan juga alat bantu yang digunakan oleh pekerja. Yang selanjutnya kami melakukan pengumpulan data, parameter fisiologis. Di sini data yang kami kumpul yaitu berupa antropometri, biomekanika, manual handling, serta fatigue dan energy consumption. Selanjutnya kami lakukan desain alat bantu ergonomis. Di sini berdasarkan data yang kami peroleh sebelumnya, dilakukan desain drum lifter dengan tujuan meningkatkan ergonomik dan juga efisiensi kerja. Desain ini mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu yang pertama, ukuran pegangan dan juga tinggi alat sesuai dengan data antropometri dan juga ergonomik. Yang kedua, mekanisme hidrolik untuk pengangkatan beban. Yang ketiga, dari aspek safety atau K3, di sini kami tambahkan berupa rem pengunci roda dan juga penjepit drum.
Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Di tahap akhir ini, kami lakukan penarikan kesimpulan dan rekomendasi untuk pengembangan dan implementasi alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah kecelakaan saat bekerja ataupun penyakit akibat kerja. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Daud. Kepada Mas Daud, kami persilakan. Terima kasih tuh Mbak Widya. Ya, untuk selanjutnya saya akan menganalisis dari perhitung-hitungan yang telah dilakukan, yaitu berupa energy consumption yang sudah tertera di ini di tabel, bahwa pada percobaan drum load yang dilakukan oleh pria dan wanita dengan total beban yang berbeda, sehingga tingkat energi yang digunakan juga berbeda. Pada proses drum load, average energi pada drum load yaitu sebesar 3,23 kilokalori untuk pria dan 3,63 kilokalori pada wanita. Sehingga dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan total beban yang sama, aktivitas drum load pada wanita lebih banyak mengkonsumsi energi dibandingkan dengan aktivitas pria. Next. Kemudian ada energy consumption perhitungan korelasi, di mana yang dihitung masih sama, yaitu aktivitas drum load antara pria dan wanita. Kemudian berdasarkan data dan hasil perhitungan yang diperoleh, korelasi antara besar kecepatan saat melakukan aktivitas menggunakan drum load dengan banyaknya energi yang dikonsumsi bisa terlihat apabila besar nilai R adalah 1, maka itu artinya saling berkaitan erat. Pada hasil perhitungan yang telah dibuat, terdapat besar nilai R pada pria untuk aktivitas menggunakan drum load sebesar 0,994 dan pada wanita sebesar 0,93. Di mana artinya ini adanya hubungan besar kecepatan dengan konsumsi energi pria dan wanita tersebut. Next. Kemudian perhitungan energy consumption untuk mencari break time-nya yaitu tertera di tabel tersebut, di mana berdasarkan data dan hasil perhitungan itu pada pria dan wanita dengan aktivitas drum load semua hasilnya adalah negatif, di mana ini berarti pada kedua aktivitas tersebut tidak membutuhkan istirahat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Eria. Mbak Eria, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ida untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan biomekanik. Berikut ada 12 data yang kami peroleh terdapat pada tabel. Setelah memperoleh data, kami menghitung untuk HM awalnya 0,476, HM akhir 0,556, VM awal 0,967, VM akhir 0,988, AM awal 1, AM akhir 0,712. Next. Untuk nilai D-nya 15, untuk nilai DM-nya 1,12, dan untuk nilai RWL awalnya itu 0, untuk lifting index awalnya extremely dangerous, dan untuk RWL akhirnya 0. Untuk LI akhir, maka dapat disimpulkan lifting index akhir yang diperoleh adalah extremely dangerous. Next. Berikut ini adalah desain drum lifter yang kami sarankan untuk perbaikan dari proyek yang kami lakukan. Jadi drum lifter hasil desain ini memiliki beberapa keunggulan berdasarkan prinsip antropometri dan ergonomik, yaitu yang pertama pegangan ergonomis, desain pegangan yang dilapisi bahan anti-slip dan berbentuk sesuai dengan genggaman tangan, meningkatkan kenyamanan serta mengurangi beban otot saat digunakan. Pegangan ditempatkan pada ketinggian sesuai dengan rata-rata antropometri pekerja, sehingga dapat mengurangi risiko cedera
pada pergelangan tangan dan lengan. Yang kedua, mekanisme hidrolik. Sistem hidrolik memungkinkan pengangkatan drum dengan lebih sedikit tenaga fisik. Pengoperasian hidrolik yang mudah dijangkau menyesuaikan tinggi pekerja, sehingga tidak perlu membungkuk atau merenggangkan tubuh secara berlebihan. Yang ketiga, cakar penjepit. Cakar penjepit ini lebih aman yang berguna untuk memastikan drum stabil selama proses pengangkatan dan pemindahan, dan mengurangi risiko terjatuh. Yang keempat, dimensi sesuai antropometri. Tinggi alat disesuaikan dengan rentang tinggi tubuh pekerja agar nyaman digunakan tanpa membungkuk atau menjinjing terlalu tinggi. Lebar alat cukup stabil untuk menopang drum tanpa mengurangi mobilitas pekerja dalam area kerja yang sempit. Dan yang terakhir, yang kelima, roda dengan rem pengunci. Dengan rem pengunci ini meningkatkan stabilitas saat proses pengangkatan dan penurunan drum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jaki. Baik, terima kasih Mbak Eria. Selanjutnya adalah kesimpulan serta saran dari hasil proyek yang telah kami lakukan ya. Yang pertama yaitu aktivitas pengangkatan drum secara manual memiliki resiko ergonomis yang cukup tinggi, terutama pada tulang belakang pekerja, di mana gaya tekan atau compression force yang dialami pekerja mencapai nilai 2715,73 Newton, sementara gaya geser atau shear force mencapai 988,38 Newton. Nilai ini melebihi batas aman yang telah ditetapkan oleh NIOSH, di mana FC atau compression force di atas 3.400 Newton dan FS atau shear force gaya gesernya di atas 500 Newton. Sehingga aktivitas pengangkatan drum ini dikategorikan sebagai extremely dangerous. Yang kedua yaitu dikonsumsi energi pekerja. Selama aktivitas pengangkatan drum ini cukup tinggi ya, dengan rata-rata untuk pria di angka 3,23 kilokalori per menit dan untuk wanita di 3,63 kilokalori per menit. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas tersebut memerlukan energi fisik yang cukup signifikan dan berpotensi menyebabkan kelelahan dini pada pekerja. Yang ketiga yaitu di desain alat bantu ergonomis untuk drum lifter itu sendiri yang telah dirancang berdasarkan prinsip antropometri dan juga biomekanika dapat mengurangi risiko cedera dan kelelahan pada pekerja. Alat ini dilengkapi dengan fitur seperti pegangan ergonomis, mekanisme hidrolik, cakar penjepit, dan juga roda dengan rem pengunci yang telah dirancang sesuai dengan dimensi tubuh pekerja untuk meningkatkan kenyamanan dan juga efisiensi kerja. Yang keempat, yaitu di analisa lifting index atau LI, menunjukkan bahwa aktivitas pengangkatan drum ini memiliki nilai LI yang cukup tinggi, yaitu di sangat tinggi ya, yaitu di infinity, dan yang mengindikasikan bahwa pekerjaan tersebut sangat berbahaya dan tidak aman untuk dilakukan secara manual. Kemudian yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, diimplementasi alat bantu ergonomis, yaitu untuk perusahaan disarankan untuk menggunakan alat bantu ergonomis seperti drum lifter yang telah kami rancang dalam penelitian ini. Alat ini dapat membantu mengurangi beban fisik pada pekerja dan meminimalkan resiko cedera pada tulang belakang. Yang selanjutnya yaitu alat bantu tersebut harus disesuaikan dengan dimensi tubuh pekerja berdasarkan data antropometri yang ada untuk memastikan kenyamanan dan keamanan dalam penggunaannya. Yang kedua yaitu pelatihan dan edukasi pekerja. Pekerja perlu diberikan pelatihan tentang teknik pengangkatan yang aman dan ergonomis, termasuk postur tubuh yang benar saat mengangkat beban berat atau manual handling. Pekerja juga harus diedukasi tentang pentingnya menggunakan alat bantu dan menghindari aktivitas manual atau pengangkatan manual yang beresiko tinggi. Baik, cukup sekian presentasi proyek dari mata kuliah Human Integrated melalui proyek yang telah kami lakukan. Semoga desain dan analisa yang dilakukan dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.